Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat Islam, rahmat iman kepada kita semua sehingga kita dapat menikmati indahnya Islam, indahnya iman dan indahnya takwa pada malam hari ini dan dalam acara Zuminar kelas series Bincang Bisnis dan Ekonomi. Tentunya topik pada malam hari ini adalah topik yang akan mengangkat perbincangan yaitu seputar tentang peng- seputar tentang permodelan bisnis syariah gitu. Tak lupa salam salam kita aturkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Eh, Sebelum kita mulai perbincangan sebentar kok jumping jaringannya. Ini lagi hujan saat. Hujan mas, sana, mas. Iya, di sini lagi hujan. Ya, Ini masih tersendat mungkin recording. kendala sinyalnya. Di sini mendung dari tadi, Tat. Oke, sampai mana tadi? Oh ya. Eh, Setelah kemarin kita membahas dua kali pertemuan kelas series kita, yaitu untuk pertemuan pertama kita membahas tentang bagaimana kita mengenali riba dalam keuangan. Tentunya kita dalam pebisnis juga jangan sampai dalam sistem bisnis kita atau dalam sistem keuangan kita atau dari sisi permodalan kita itu terdapat riba gitu. Jadi karena bisnis ini kan selain untuk kita mendapatkan keuntungan di dunia gitu, tapi tentu kita juga harus memikirkan jangka yang lebih lebih panjang lagi, yaitu jangka akhirat, di mana bisnis ini akan memudahkan kita dalam hisab atau justru malah mempersulit kita dalam hisab gitu. Karena sebaik-baik bisnis itu yang berkah dan bisa bermanfaat untuk orang lain, tentunya juga terutama untuk diri kita dan keluarga kita gitu. Dan kalau bisa ya kita bisa bermanfaat untuk umat. Gitu. Dan kemudian kemarin kita juga sudah membahas seputar tentang bagaimana sirkah itu gitu. Kan kebanyakan dari kita kan eh, mengerti tentang apa ya, tentang bisnis-bisnis atau kerjasama-kerjasama konvensional yang tentunya eh, mungkin dari sisi pelaksanaannya itu jauh dari Islam gitu. Justru malah nantinya kita bukannya mendapatkan berkah dalam berbisnis, dalam bekerjasama, tapi nanti akan mendapat kerugian, yaitu kerugian dosa, kemudian kerugian-kerugian yang tentunya nantinya dalam pelaksanaan mungkin ada yang satu merasa dirugikan atau mungkin merasa terzolimi, justru nantinya ketika kita melakukan pelaksanaan itu, nantinya justru malah akan apa ya, mendapatkan dosa gitu. Nah, dari kedua pembahasan kemarin, dari itu bagaimana kita mengenali riba dalam keuangan, kemudian mengenal apa itu syirkah, dan kemarin juga beberapa kali sudah diterangkan apa aja bentuk-bentuk syirkah dan bagaimana caranya dari sisi pengelola dan dari sisi pemodal gitu. Nah, kalau misal dari teman-teman atau dari Sobat Bangkit semuanya yang belum ikut, bisa langsung dicek di YouTube kita setelah kelas ini agar bisa mendapatkan ilmunya dan tersambung sampai ke materi yang akan kita sajikan pada malam hari ini. Oke, berhubung Ustadz Ida sudah masuk pada Zoom pada malam hari ini, mungkin kita langsung aja sapa dari Ustadz Ida. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Tat? Sehat? Alhamdulillah, kabar baik mas. Dan Alhamdulillah. sehat juga. Di sini mah lagi musim ini, musim batuk pilek ini Tat. Kemarin baru Sama. dua hari batuk batuk pilek juga ini. Anak juga lagi demam sama pilek ya, jadi agak Ah, agak-agak begadang. Oke Tat, iya. mungkin eh, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 8:07 gitu untuk mempersingkat waktu dan mungkin nanti untuk penyampaian materinya lebih maksimal lagi, monggo untuk waktu dan tempat saya persilakan untuk Ustaz Ida. Monggo Tat, Iya, dipersilakan Tat. iya, jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
يظهر على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam forum bincang bisnis dan ekonomi yang diselenggarakan oleh Revival Islamic Governance. Forum yang kita adakan untuk berbagi, untuk sharing dan untuk juga berkolaborasi tentu harapannya nanti ke depan terkait isu-isu bisnis dan ekonomi dalam perspektif Islam tentu saja. Dan salam dan salam tak lupa kita aturkan juga pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Dalam sesi ini kita juga masih dalam kondisi di mana kaum muslimin di beberapa daerah atau di beberapa tempat mengalami kesulitan, ditimpa bencana, ditimpa musibah. Di sisi lain ini juga kemarin kita memperingati di mana Isra Mi'raj, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu bentuk mukjizat dan tentu saja tidak hanya sekedar menghasilkan satu rukun Islam baru ya, atau kita menjalankan sholat di sana, tetapi di sisi pentingnya adalah bagaimana kaum muslimin diuji atas satu bentuk wahyu tadi. Diuji atas apa? Diuji atas keimanan, ketakwaan mereka. Diuji atas apa? Diuji atas kualitas pemahaman mereka terhadap Islam dan loyalitas terhadap Islam dan juga kaum muslimin. Dan terutama apa yang mereka yakini dari setiap apa yang diucapkan atau setiap apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan tentu apa yang menjadi referensi kita yakni Islam, apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ini harus menjadi patri bagi diri kita, harus menjadi keyakinan yang menghujam dalam diri kita bahwa syariah adalah solusi, gitu ya. Allah menghadirkan syariah sekali lagi sebagai seorang muslim bukan untuk mengatur ya, tetapi memberi jalan, memberi petunjuk, memberi pedoman, di mana kita hidup di dalam era abu-abu atau di dalam era opini atau di dalam era kegelapan yang kita tidak mengerti mana jalan yang harus kita tempuh, maka Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan syariat ini menjadikan Rasulullah SAW sebagai toladan, ini seharusnya menjadikan kita seorang muslim itu yakin bahwa inilah jalan satu-satunya menuju keberkahan, gitu ya, menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, menuju kesuksesan dan menuju solusi total atas setiap permasalahan. Nah, jangan sampai agak terbatas bahwa syariat Islam hadir untuk mengekang, untuk membatasi, untuk mengatur, untuk mengurangi gerak dan seterusnya. Yang konteksnya tentu ini menjadi menjadi seolah-olah adalah kekangan atau seolah-olah adalah satu berat ya, beban yang harus kita tanggung gitu. Allah mewajibkan sholat seolah-olah ini adalah satu bentuk tanggung jawab atau tuntutan yang menjadikan hidup kita sulit. Nah, padahal bukan itu, justru dengan kewajiban sholat ini kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan untuk berkomunikasi langsung gitu ya. Untuk berhadapan langsung, untuk meminta langsung kepada Allah, untuk bermunajat kepada Allah setiap hari 5 kali, dan tidak ada tempat atau tidak ada jalan atau syariat atau aturan sebagaimana Islam ini, sehingga karena tuntutan atau diturunkannya syariat untuk sholat ini, Rasulullah SAW dipanggil langsung oleh Allah kepada beliau gitu, untuk bisa menghadap dan mendapatkan perintah wahyu ini. Nah, oleh karena sahabat mungkin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syariat ini kita harus pandang sebagai solusi. Sekali lagi, setiap apa yang Allah turunkan, yang Allah tuntunkan, syariat yang ditunjukkan kepada kita ini adalah merupakan titian jalan kita menuju surga,
menuju solusi kehidupan, menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan tentu menuju kehidupan yang hakiki yang lepas dari permasalahan-permasalahan yang bahasa orang Jawa yang jelimet gitu ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan satu topik di bidang bisnis yang tentu tidak akan kita lepaskan dari bagaimana perspektif Islam dalam pengaturannya. Nah, sesi ini kita akan mencoba mengupas tentang permodalan bisnis syariah. Nah, setelah kita mendalami apa itu riba sebelumnya ya di bidang-bidang keuangan, terus kemudian yang kedua selanjutnya adalah bagaimana kita memahami tentang syirkah itu. Nah, kita akan coba mengupas lebih lanjut bagaimana sih sebetulnya permodalan ataupun pendanaan dalam bisnis. Nah, kita akan coba sekali lagi perspektif konvensional kita tunjukkan untuk dipelajari atau untuk memberikan gambaran sebetulnya yang ada saat ini bagaimana sih. Mungkin ada yang sudah terbiasa atau sudah tahu dan bahkan sudah well accepted ya bahwa ya apa yang ditunjukkan di dalam atau yang kita pelajari atau yang kita praktekkan itu adalah hal yang terbaik dari ragam model bisnis atau permodalan secara konvensional, sehingga seolah-olah ya inilah jalan yang harusnya kita tempuh gitu. Kalau mau membuat usaha bisnis dengan dengan orientasi berkembang secara cepat ya maka buatlah PT. Untuk bisa mendorong permodalan maka merapatlah pada sistem perbankan dan keuangan dan semua hal yang berkenaan dengan adagium atau bahkan kebebasan sesuatu yang sudah kita gunakan setiap hari itu seolah-olah adalah way out ataupun way life untuk kita mencapai kesuksesan. Nah, ini kita akan coba kupas bagaimana pendanaan konvensional, bisnis konvensional dalam menjalankan pendanaan ini. Nah, Sobat Bangkit yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, sobat muslim yang senantiasa mendapatkan kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Secara umum permodalan ini seringkali disalahpahami atau mungkin beberapa melihat bahwa modal ya setiap dana atau setiap investasi sumber daya ekonomi yang digunakan oleh suatu bisnis untuk mencapai target atau digunakan untuk menjalankan operasional ini. Nah, padahal kalau kita kupas atau kita bedakan, kita rinci, ternyata permodalan dan pendanaan ini adalah dua hal yang berbeda gitu. Nah, pendanaan ini merujuk setiap sumber daya ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk mendanai kebutuhan operasional suatu entitas bisnis. Nah, bisa saja bisnis ataupun non-bisnis ya. Artinya bahwa setiap dana, setiap sumber daya ekonomi yang bisa dinilai dan jika digunakan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan, itulah pendanaan. Nah, masalahnya adalah kadang kalau kita bisnis secara sederhana, setiap sumber daya ekonomi itu berasal dari pemilik. Kalau sumber daya ekonominya ataupun dana itu berasal seluruhnya dari pemilik, ya itulah modal bisnisnya gitu. Tapi ternyata tidak seperti itu. Nah, tidak seperti itu. Dalam perkembangannya ada ragam untuk memperoleh dana itu tidak hanya dari pemilik langsung, tetapi ada juga yang diperoleh dengan cara berhutang. Nah, ini hutang ini adalah salah satu bagian dari pendanaan, dan pendanaan itu adalah instrumen ibaratnya kalau motor ya bensinnya untuk bisa menjalankan bisnis. Nah, bisa untuk operasionalkan bisnis, bisa untuk memulai serta mendapatkan keuntungan. Tanpa ada modal, tanpa ada pendanaan, maka bisnis itu tidak berjalan. Tanpa ada pendanaan, tidak akan ada aset. Nah, tanpa ada aset, ya tidak ada yang bisa dimanfaatkan untuk digunakan memperoleh keuntungan. Nah, sehingga dalam perkembangannya semakin berjalan bisnis dan kemudian semakin besar organisasi itu tumbuh, maka biasanya akan ada dua opsi ketika ingin memperbesar aset. Nah, ingin memperbesar kekayaan atau ingin memperbesar harta kita. Ada dua jalan. Satu adalah dengan berhutang, yang kedua adalah dengan modal itu sendiri. Nah, kalau modal, kalau kemarin kita sedikit singgung ya, dalam Islam ada sistem syirkah itu. Nah, dalam bisnis konvensional, mereka juga
gunakan model-model pendanaan dari modal tadi atau ekuitas bisa diperbesar melalui mekanisme pasar saham atau pasar keuangan. Untuk apa? Untuk dapat memperoleh kucuran dana atau bisa menggali dana dari masyarakat secara luas dan mengajak banyak orang untuk memperbesar tubuh dari suatu usaha. Nah, ini ya dua hal yang terpisah tapi mirip ya istilahnya. Pada umumnya orang menyebut itu modal gitu ya, sehingga ini ya di awal kita sebutkan atau cantumkan istilah itu sebagai tema atau judul kita bahwa ini adalah permodalan. Tapi dalam perkembangannya sebetulnya aset itu ataupun harta yang dimiliki oleh suatu bisnis bisa dijalankan atau bisa diperoleh baik dari modal sendiri pemiliknya maupun dari pinjaman. Nah ini. Nah tetapi secara umum orang menyebut baik pinjaman maupun modal sendiri atau modal berkongsi atau bermitra itu seluruhnya adalah modal gitu. Tapi sekali lagi ya sebaiknya persepsi itu ditekankan atau dibedakan bahwa modal itu merefleksikan kepemilikan atau ownernya atau pemilik atau ibaratnya shareholdernya gitu ya atau stockholdernya. Sedangkan utang ini merepresentasikan pihak ketiga yang memberikan dana itu tadi dengan harapan memperoleh keuntungan berupa bunga. Nah, ini sehingga ada dua tadi ya. Pendanaan secara umum adalah semua bentuk-bentuk sumber daya ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh satu bisnis tadi untuk memperbesar aset ataupun hartanya. Nah, pendanaan ini bisa diperoleh dari modal yang berasal dari pemilik atau dari utang yang berasal dari pihak ketiga dan sama-sama keduanya ini tujuannya adalah untuk memperbesar aset, untuk memperbesar harta dan nantinya akan dimanfaatkan untuk menjalankan operasional suatu bisnis. Nah tadi, utang ini kalau bahasa secara umum atau bahasa di bidang bisnis secara umum yang menggunakan ini ya istilah liability ya, liability. Sedangkan modal biasanya disebut dengan equity. Nah, ini perbandingan antara liability tadi dan juga ekuitas. Nah, keduanya tadi ya, orang awam menyebutnya ini modal seluruhnya. Tetapi secara umum ini merupakan dua hal yang berbeda ya. Bahwa modal ini merupakan refleksi dari kepemilikan, sedangkan utang atau liabilitas ini merupakan refleksi kewajiban kepada pihak ketiga atas dana yang digunakan. Nah, mari kita bedakan antara dua hal itu. Nah, keduanya adalah sama-sama pendanaan atau financing tadi. Yang pertama tentang statusnya, kalau liability atau kewajiban itu bentuknya adalah utang, konsekuensinya ya ada hak berupa kompensasi bunga. Gitu. Sedangkan untuk ekuitas atau modal itu ya dalam bentuk modal dan konsekuensinya adalah kepemilikan. Nah, bagaimana prioritas pemenuhan haknya di bisnis model konvensional? Mereka mengurutkan ketika suatu perusahaan atau entitas itu memperoleh revenue, maka operasional dari revenue ini harusnya yang pertama, yang utama untuk dilunasi atau dibayarkan adalah kepada lendernya, kepada pemberi pinjaman. Nah, ini sehingga prioritas pemenuhan hak ini adalah utama, sisanya baru bisa dibagi menjadi kepada para pemegang saham. Sehingga ekuitas ini biasanya disebut dengan residu karena hak atas perolehannya ini nantinya akan terakhir mereka. Nah, bagaimana kompensasi atas penggunaan pendanaan tadi? Sama-sama yang satu berupa utang, yang satu berupa kepemilikan atau yang satu berupa modal saham. Nah, kompensasi bagi lender itu memberikan bunga. Mereka akan memperoleh bunga atau interest. Nah, sedangkan bagi pemilik dalam bentuk modal atau nanti misalnya sirka ada dividen atau bagi hasil dari perolehan keuntungan profit ya. Dan juga capital gain. Nah, capital gain ini selisih ya, keuntungan selisih karena adanya
penjualan kepemilikan. Nah, misalnya kalau sekarang ya capital gain itu ya di pasar saham ya, misalnya beli saham apa yang kemarin misalnya Goto 300 terus dijual 400 misalnya. Selisih 100 itulah disebut dengan capital gain. Bagaimana pemenuhan haknya? Biasanya untuk liabilitas ini pasti dan teratur. Interest atau bunga sudah ditetapkan waktunya, sudah ditetapkan nominalnya dengan perhitungan berbasis atas pokok atau berbasis atas pinjaman itu. Nah, sedangkan ekuitas atau modal tidak pasti. Nah, tidak pasti dalam pembagiannya, tidak pasti dalam jumlahnya. Gitu. Kenapa tidak pasti ya? Karena harus mengutamakan liabilitas atau kewajiban kepada lender itu dulu, kepada pihak pemberi pinjaman, baru sisanya akan dibagi. Itu pun kalau sepakat dibagi, kapan waktunya, dan jumlahnya berapa. Tapi kalau sepakat tidak dibagi, ya nggak memperoleh keuntungan di sana. Nah, makanya pemenuhan haknya tidak pasti. Bagaimana konsekuensi investornya? Kalau liabilitas ini berhak atas aset, nah kalau ekuitas ini sisa ya setelah pembagian aset itu, setelah aset itu. Nah, apa bedanya dalam hal kewenangan? Untuk liabilitas tidak berhak atas entitas. Ya, mereka hanya berhak atas pembagian atau biaya atau ini ya lebih tepatnya mereka berhak atas ini ya penggunaan dana mereka gitu, dalam bentuk interest tadi. Sedangkan ekuitas berhak menentukan kebijakan karena sebagai pemilik. Nah, kita masuk pada modal tadi, kita masuk pada ekuitas. Terdapat atribut kepemilikan ini. Atribut atau ketika kita menyebut kepemilikan, maka bicaranya itu ada beberapa elemen atau unsur yang membentuk kepemilikan. Nah, dalam sistem bisnis konvensional, ini ada 3 istilah yang berbeda, tetapi merujuk pada satu pembahasan yang sama. Nah, biasanya akan kita temui baik di dalam bisnis yang sudah ini ya, yang sudah melantai di bursa, yang sudah IPO ataupun yang belum, yang masih private tetapi sudah besar model bisnisnya atau jalannya. Ada atribut atau penciri yang berbeda dalam kepemilikan di suatu entitas. Kepemilikan ini menyangkut 2 hal utama ya, yakni kontribusi dan hak. Seseorang mau memberikan investasi kepada satu bisnis, tentu ada besaran kontribusi yang harus diberikan. Besaran ini nanti dalam bentuk nilai tertentu, dalam bentuk rupiah. Nah, nilai tertentu ini nanti akan dikonversi berapa persen kepemilikan dari apa yang sudah diberikan tadi. Nah, itu dari aspek kontribusi. Harapannya tadi dong, kalau saya berinvestasi harapannya dapat untung. Untungnya dari mana? Entah dari dividen, pembagian keuntungan berdasarkan revenue atau berdasarkan omsetnya, atau dengan capital gain tadi. Capital gain tadi selisih penjualan kepemilikan kepada pihak eksternal, ke pihak lain. Nah, dari 2 hal ini, kepemilikan menyangkut kontribusi dan hak, ini kita biasanya akan dipisahkan antara nilai kontribusi, porsi kepemilikan, dan porsi hak. Nah, nilai kontribusi ini besarnya sumber daya ekonomi yang diserahkan oleh investor terhadap entitas. Misalnya, kita membeli saham atau membeli kepemilikan di satu perusahaan. Apakah ada A dan B, A perusahaan itu membutuhkan 100 juta gitu, untuk modal. Si A, Pak Ahmad misalnya, berkontribusi atau membayarkan 60 juta. Pak Budi, gitu, misalnya Pak B ini berkontribusi atau memberi modal berupa dana 40 juta. Nah, 60 juta untuk A dan 40 juta untuk B, ini adalah besaran nilai kontribusi masing-masing yang diukur dalam rupiah. Tetapi porsi kepemilikan nanti bisa berbeda. Gitu. Harusnya ya, kalau kita mungkin sebagian membayangkan, bukan seharusnya ya, sebagian orang menangkap, kalau 60 juta Pak A berkontribusi terhadap modal total dan Pak B 40 juta, harusnya porsi kepemilikan Pak Ahmad ini 60%, Pak Budi 40%.
Kenapa? Ya karena Pak Ahmad 60 juta, Pak Budi 40 juta dari total 100 juta. Gitu ya secara umum sederhananya. Nah, bisa jadi seperti itu, tapi bisa juga dipisah gitu. Sama-sama Pak Budi punya kontribusi 60 juta tadi ya, dan Pak Ahmad 60 juta, Pak Budi 40, tapi bisa jadi kemudian porsi kepemilikannya itu dipisahkan. Harusnya Pak Budi 60-40, tapi ya udah gini aja, karena nanti kita jalan terus kemudian Pak Budi merasa oh saya nggak terlalu terlibat banyak atau nggak terlalu cukup ahli di bidang ini, ya udah porsi kepemilikan ini kita bagi 50-50. Nah, padahal dana yang dikontribusikan 60-40, tetapi yang dicatat atau yang diakui kepemilikannya itu 50-50. Nah, ini yang disepakati. Ini termasuk kontribusi tadi ya, kontribusi dalam nilai nominal dan kontribusi dalam bentuk proporsi kepemilikan. Nah, bisa jadi ini kemudian dipisahkan tentang porsi haknya. Nah, hak ini berkaitan dengan pembagian laba rugi berdasarkan kesepakatan. Nah, secara umum orang membagi kontribusi membagi hak pembagian laba rugi itu berdasarkan kontribusi gitu. Tapi bisa jadi berbeda. Sebagaimana kemarin ya kita pelajari di Sirka, secara umum dalam Islam juga proporsi kepemilikan didasarkan pada modal atau besarnya kontribusi. Tetapi pembagian atas untung ruginya itu berdasarkan kesepakatan. Nah, kadang misalnya mudhorib dalam skema mudhorobah, ya dia tidak memiliki dana atau harta yang dimasukkan sebagai bagian dari kontribusi modal, tapi dia memiliki porsi pembagian atas keuntungan berdasarkan kesepakatan. Nah itu. Nah ini atribut kepemilikan atau ekuitas. Nah sehingga penting untuk diketahui sekali lagi kalau ketika ada seorang berinvestasi, maka dia harus berpikir tiga hal ini. Ketika saya mau berinvestasi ke suatu perusahaan, berapa dana yang harus saya bayarkan atau sumber daya yang harus saya serahkan. Yang kedua, dari sumber daya itu, berapa porsi kepemilikan yang saya peroleh. Nah, dan kemudian bagaimana pembagian laba ruginya. Berapa persen yang akan saya peroleh atau berapa persen yang akan saya terima. Nah, ini yang nanti juga akan mempengaruhi pertimbangan dalam membeli atau berinvestasi di suatu perusahaan. Gitu ya. Nah, porsi kepemilikan ini juga nanti akan mempengaruhi nilai implisit dari suatu perusahaan. Nah, misalnya A, B tadi ya, 60-40 total modalnya 100 gitu. Nah, masuk C yang mau membeli sahamnya Pak B yang harusnya 50, tapi dia harus membayar 60. Nah, maka akan ada selisih yang mengakibatkan nilai perusahaan berubah. Ini hal-hal yang seperti itu dibahas juga di sistem bisnis yang ada sekarang. Nah, yang kedua adalah atribut kontribusi. Apa ini maksudnya? Kalau di atribut kepemilikan ini berkaitan dengan kontribusi investor terhadap bisnis dalam bentuk kepemilikan. Nah, di sisi lain, si pencatat atau si akuntan misalnya nanti akan mencatat ya sebetulnya dari kontribusi itu berapa nanti yang akan dicatat sebagai nilai buku, berapa nilai wajarnya, dan berapa nilai pasarnya. Nah, ini beda-beda gitu. Karena ini uang yang diserahkan misalnya, katakanlah Pak A tadi 60 juta, B 40. Nah, bisa jadi yang Pak B ini menyerahkan tidak dalam bentuk uang tapi barang. Nah, waktu itu dia mengira atau memperkirakan nilai asetnya mungkin persediaan dan juga ada kendaraan itu nilainya 40. Nah, nilai buku yang tercatat 40. Tapi sebetulnya nilai pasarnya bisa jadi lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, nanti beda antara besaran yang dibayarkan sebagai pengakuan hak atas kepemilikan dengan atribut kontribusi di bidang asetnya. Nah, ini nanti secara umum akan dipisahkan seperti itu. Nah, apa
apa pentingnya kita memahami atribut kepemilikan, atribut kontribusi ini bagi satu bisnis dan investor terutama dalam hal permodalan. Nah, ini menyangkut besarnya uang yang akan dikelola atau sumber daya yang akan dikelola yang diberikan transaksinya dari investor kepada perusahaan, pada bisnis itu. Bisa jadi, katakanlah tadi ada A dan B bergabung dengan komposisi 60-40, kemudian muncul C yang ingin membeli sahamnya Pak B tadi. Tadi nilai besarnya dana yang dibayarkan 60-40, nilai kontribusi, tapi nilai yang dicatat 50-50. Kemudian datang si C ingin membeli sahamnya Pak B tadi yang 50%. Harusnya kalau dia mau membeli 50% dari 100 juta itu kan harusnya cukup membayar 50 ya. Tapi misalnya Pak B hanya mau melepas dengan harga 60 gitu. Nah, ternyata si C ini mau membeli 60. Nah, maka dari transaksi seperti itu akan ada nilai implisit ya. Nilai implisit berupa ternyata captive market dari perusahaan itu tidak lagi 100 juta, tapi 120 juta. Dari mana? Ya dari kesediaan Pak C yang membeli saham B tadi dengan nilai lebih tinggi dibanding nilai yang tercatat. Nah, nanti dia akan memperhitungkan kira-kira sahamnya dapat berapa dan kira-kira nanti saya akan bisa menjual saham itu lagi untuk bisa memperoleh capital gain berapa. Nah, ini hal-hal yang dalam sistem bisnis konvensional ini akan sangat diperhatikan. Nah, kita masuk bagaimana pendanaan syariah. Nah, secara umum di konvensional nggak penting dalam artian ini ya. Apakah perusahaan akan memutuskan menggunakan pendanaan dengan skema komposisi lebih dominan utang atau pendanaan dengan skema lebih dominan modal. Bagi mereka, bagi perusahaan, sama-sama perusahaan tetap berhutang kepada dua-duanya. Sebagai entitas ekonomi, perusahaan mendapatkan dana baik dari investor berupa kepemilikan, modal, ataupun dari lender berupa pinjaman, keduanya sama-sama harus dikembalikan dan harus dibayarkan lagi, ditambah dengan kompensasi berupa keuntungan. Nah, mungkin yang satu kalau lender kan keuntungannya dalam bentuk flat berupa rate tertentu yang reguler dan sudah terjadwal. Tetapi kalau keuntungan bagi pemilik, biasanya porsi kepemilikan, hak untuk menentukan strategi dan hal-hal yang berkenaan dengan kebijakan perusahaan, dan yang ketiga tentu bagi hasilnya. Nah, tapi bagi entitas sama-sama dua-duanya ya, bagi entitas sama-sama dana itu harus dikembalikan plus ada kompensasi tadi. Nah, nggak penting mana di antara itu, yang paling penting adalah pertimbangan untung ruginya. Nah, untung rugi kira-kira komposisi berapa dari struktur pendanaan di suatu perusahaan yang menguntungkan dengan memperhatikan kewajiban terhadap lender maupun shareholder, terhadap pemberi pinjaman maupun pemilik. Kalau misalnya dananya lebih murah kepada pemberi pinjaman misalnya, maka mereka akan cenderung, manajemen akan mengkalkulasi, lebih baik kalau gitu nyari dana atau nyari pinjaman saja gitu, karena dananya lebih murah, biaya bunganya lebih murah daripada misalnya harus memberikan kepada pemilik gitu. Nah, itu pertimbangan konvensional bisnis adalah untung rugi gitu. Nah, dalam Islam ini juga pendanaan ini juga terbagi menjadi dua, ada yang sifatnya terkait dengan utang, dain atau qard, dan juga investasi yang kemarin kita bahas dalam syirkah. Nah, syariah telah mengatur konsep dan teknis keduanya secara rinci. Nah, dasar penetapan pembedaan pendanaan bukanlah untung rugi sebagaimana dalam sistem bisnis konvensional, tetapi pada kepatuhan syariah.
Nah, ada konsekuensi awal yang harus dipahami. Ketika kita melakukan pendanaan dalam bentuk utang, itu apa sih konsekuensinya? Apakah boleh bayar kompensasi berupa bunga, gitu, misalnya? Apakah boleh memberi kompensasi berupa kelebihan apapun istilahnya, gitu? Atau bagaimana aturan syariat terhadap kompensasi bagi pemberi pinjaman tadi dalam bentuk yang dibolehkan oleh syariat. Nah, ternyata ini dalam syariat juga diatur bahwa pendanaan itu ya memang ada dua stream ya, atau dua channel tadi, baik secara utang maupun secara investasi atau dengan sirkah kemarinnya. Tetapi hal yang krusial adalah penentuannya, apakah kita mau buka channel dan proporsi utang dan modal kepemilikan itu tidak pertimbangan untung rugi, gitu, tetapi pertimbangan mana yang dibolehkan syariah dan bagaimana syariah mengatur. Nah, perlu dipahami ya dengan tepat bagaimana ketentuan syariah terhadap dain, qard, dan sirkah ini. Nah, ini dalam sesi ini kita akan membahas tentang lebih detail bagaimana aturannya. Nah, memang akan ada konsekuensi bagaimana ya, aturan-aturan itu kan harus diterapkan. Satu, kita harus paham dulu aturan regulasi syariah terhadap dain atau qard dan juga investasi dalam bentuk syirkah. Dan kedua, nanti kita akan bicara teknis bagaimana mengoptimalkan komposisi itu tadi atau menjalankan secara maksimal. Nah, kalau kita lihat ini kan tentu kita bedakan itu tadi berdasarkan ketentuan syariat dulu, baru masalah yang berkenaan dengan optimasi dari pendanaan tadi. Nah, baik, yang pertama berkenaan dengan utang atau dain. Nah, utang atau dain ini dapat diartikan adain utang atau dain ini dapat diartikan adain huwa ma yasbutu fid dimmati min malin bisa babin yaktadi subutihi. Utang adalah apa-apa yakni harta yang tetap dalam tanggungan karena suatu sebab yang mengharuskan tetapnya utang tadi. Jadi dain huwa ma yasbutu fid dimmati min malin bisa babin yaktadi subutihi. Nah, adanya tanggungan tadi ini merupakan ciri dari dain. Adanya tanggungan. Tanggungan untuk apa? Ya, untuk melunasi atau untuk mengkompensasinya atau untuk menyelesaikannya tadi. Nah, adanya tanggungan yang disebabkan karena satu hal tertentu dan mengharuskan kompensasi ataupun pelunasan, inilah yang disebut dain. Nah, utang ini yang dimaksud dengan utang dain. Nah, ternyata dalam Islam membedakan antara dain dan juga qard. Nah, ini nanti kita akan perhatikan ya, perbedaan keduanya. Nah, apa sebab yang menjadikan adanya utang tadi? Nah, ini menurut saya di contoh ini ada 3. Ada karena faktor pertukaran, yakni muawadhah. Nah, misalnya utang dalam jual beli, sewa, dan seterusnya. Ini kalau kita dalam bisnis ini ya ada hutang piutang lah. Nah, orang beli gitu misalnya mau beli jam tangan gitu. Nah, mungkin si penjual akan menawarkan jam tangan ini boleh dibeli secara tunai, harganya katakanlah 800.000 gitu. Tapi kalau dibeli secara cicilan mungkin katakanlah mengangsur misalnya 100.000 10 kali, mungkin totalnya jadi 1 juta. Nah, ketika dia ngambil yang kedua dalam bentuk cicilan, maka di sana akan muncul utang piutang. Utang piutang inilah yang nanti masuk dalam kategori dain. Nah, dain inilah yang kalau di bisnis yang selama ini kita pahami, ya setiap transaksi jual beli, sewa, dan seterusnya yang mengakibatkan adanya tanggungan yang harus segera diselesaikan, inilah yang masuk dalam kategori dain. Nah, dain ini ya bisa di pihak pembeli ataupun pihak penjual.
Nah, kalau pembeli dalam kasus tadi ya berarti barangnya sudah ada dalam skema jual beli, baik gitu ya. Nah, itu barangnya sudah diserah terimakan, terus kemudian pembeli wajib membayarkan secara reguler dalam bentuk waktu dan juga jumlah tertentu yang sudah disepakati gitu ya. Ini adanya pertukaran atau muawadzah. Yang kedua ada karena sebab merusak barang orang lain atau itlaf. Nah, karena mungkin satu hal ya di satu gerai atau misalnya di minimarket, terus kemudian kita tidak sengaja numpahin atau mecahin barang atau gelas, entah itu yang dijual atau produk-produk yang di display misalnya ya, pecahnya atau rusaknya suatu barang tadi mengakibatkan kita menanggung utang. Nah, utang inilah yang masuk dalam kategori dain. Nah, ya semua jenis bentuk-bentuk tanggungan itu misalnya termasuk juga katakanlah kemarin katakanlah misalnya kita di jalan kemudian nggak sengaja nyenggol gitu kan. Nah, nyenggolnya mobil Cherry sih tidak apa-apa, nyenggolnya Fortuner misalnya nanti yang punya Fortuner marah terus malah digerasuk gitu. Nah, itu jadi tanggungan gitu, nyenggol bempernya atau nyenggol kena kaca atau spionnya gitu katakanlah seperti itu. Nah, itu kan menjadi tanggungan. Dan yang ketiga adanya pinjaman dalam bentuk qard. Nah, ini misalkan meminjamkan uang. Nah, ini kalau kita lihat dari strukturnya secara umum utang piutang ini ya atau tanggungan secara umum inilah yang disebut dain tadi. Dan qard itu adalah salah satu sebab munculnya utang piutang tadi. Nah, tetapi qard nanti kita bedakan karena syariat memberikan regulasi atau memberikan aturan yang berbeda dalam pengelolaan qard. Nah, misalnya menyenggangkan. Syarat bagi yang berhutang ini ada 3 syarat apabila hendak berhutang. Yang pertama, dia harus berniat untuk melunasi utangnya. Ini wajib ya. Terus ada pihak yang berhutang ini harus mempunyai dugaan kuat bahwa ia mampu melunasi. Dan yang ketiga adalah hutang ini dilakukan dalam perkara yang disyariatkan. Tidak boleh hutang piutang pada perkara yang haram hukumnya. Dan selanjutnya kita akan bicara tentang pinjaman atau qard. Sehingga struktur pemahaman bahwa dain itu adalah setiap bentuk tanggungan yang harus diselesaikan karena satu sebab tertentu, bisa karena transaksi muawadzah, bisa karena itlaf atau merusak, atau bahkan yang terakhir adalah qard. Nah, lalu apa bedanya qard dan dain? Nah, ternyata syariat memberikan aturan atau regulasi sendiri terhadap qard ini. Qard dapat diartikan sebagai ma'tu'tihi min misliyati liyuraddi laka mislihu fil mustaqbal. Bahwa pinjaman atau qard ini adalah apa-apa yang kamu berikan berupa harta misliyat, harta semisal untuk dikembalikan kepadamu harta yang semisalnya pada masa yang akan datang. Ini deskripsi dari qard tadi. Nah, biasanya kalau agak sulit memahami biasanya ya yang paling mudah itu barang-barang yang semisal itu ya tidak ini ya, tapi secara ini ya mudahnya itu misalnya kita transaksi dengan menggunakan uang gitu ya. Nah, uang untuk apa? Untuk tadi ya, untuk pinjaman. Pinjaman dalam bentuk uang itu sudah pasti qard gitu. Nah, tetapi yang termasuk dalam kategori qard ini tidak hanya uang saja, tetapi barang misliat. Nah, ternyata komoditas ataupun barang dalam transaksi muamalah atau transaksi sosial atau transaksi bisnis itu dalam Islam ada yang disebut dengan bawang ribawi. Kemarin kita sempat singgung, ya ada emas, perak, gandum, jawahut, kurma, kismis gitu. Yang barang-barang ini harus termasuk kategori bawang ribawi, dan dalam tinjauan qard, nah barang ribawi, barang yang masuk dalam kategori misliat itu ada ketentuannya gitu.
Apa itu barang misliat? Ini adalah apa-apa yang didapati yang semisalnya di pasar tanpa ada perbedaan signifikan, sehingga mengakibatkan perbedaan harga. Contohnya ini ya, beras, gula, minyak, gandum, dan seterusnya. Nah, misliat ini adalah barang-barang yang dapat ditakar, dihitung, dan ditimbang. Nah, ketika misalnya kita menyebut gula pasir gitu ya di pasar gitu ya, maka orang akan bertanya berapa kilo gula pasirnya. Tapi kalau misalnya beras ya biasanya ada varian-variannya ya, beras Delanggu, beras apa namanya IR gitu kan, atau beras-beras Rojo Lele dan seterusnya. Dan ketika ada orang bertanya tentang hal itu, biasanya pedagangnya akan paham dan kemudian menanyakan atau memberi ini ya harga secara satuan kilogram, literan gitu ya, dapat ditakar, dihitung dan ditimbang. Bagaimana meminjam qard ini? Qard ini hukumnya dibedakan antara pemberi pinjaman atau al-muqrid dan peminjam. Hukum qard untuk pihak pemberi pinjaman atau al-muqrid hukumnya adalah mandub atau sunnah. Memberi pinjaman itu dianjurkan atau disunahkan. Dan untuk pihak peminjam al-muqtarid ini hukumnya adalah mubah. Tapi ada sebagian mengatakan juga sunnah. Nah, secara umum ya. Nah, dalil-dalil berkenaan dengan keutamaan atau keunggulan atau mandubnya memberi pinjaman ini cukup banyak ya. Nah, salah satunya berkenaan dengan hadis misalnya yang menyebutkan apabila kita memberikan atau kita meminjami seseorang 2 kali ya seolah-olah kita bersedekah sekali. Hal seperti itu. Lalu bagaimana ketentuan tentang qard? Nah, ada beberapa ketentuan tentang qard. Yang pertama, qard atau pinjaman ini adalah harta yang diberikan kepada seseorang agar dia mengembalikan harta yang semisalnya. Nah, qard ini dapat terjadi pada uang dan barang tadi ya. Uang secara umum ya bisa kita langsung identifikasi ya adalah qard itu, tetapi selain uang ada juga barang-barang yang sifatnya misliat. Qard juga terjadi pada harta yang semisal tadi, misliat. Nah, ini ada rukun qard, ada 3 rukun qard, yaitu pemberi pinjaman atau al-muqrid dan peminjam atau al-muqtarid. Yang pertama ada 2 pihak, pemberi pinjaman al-muqrid atau lender bahasa umumnya, terus kemudian peminjam atau borrower ini adalah al-muqtarid. Dan ada harta yang dipinjamkan atau al-mal al-muqtarid serta ada sigot ijab qabul. Ada sigot ijab qabul. Oh, ini dipinjamkan, ada yang menyatakan dipinjamkan dan ada yang menyatakan menerima pinjaman itu. Nah, bagaimana konsekuensi dari qard itu? Nah, qard ini yang salah satu hal yang penting untuk difahami adalah adanya transaksi qard ini mengakibatkan perpindahan kepemilikan dari pemberi pinjaman kepada peminjam gitu. Dari lendernya kepada borrowernya, dari al-muqrid kepada al-muqtarid gitu, pemberi pinjaman lendernya. Nah, adanya perpindahan ini, nah tentu akan mengakibatkan kepemilikannya yang berubah. Sehingga perpindahan kepemilikan ini ya tentu berbeda dengan pinjaman. Nah, beda dengan pinjaman. Atau beda dengan, nanti kita bedakan dengan ariyah. Atau beda dengan titipan. Bahkan seperti itu. Harta yang dikembalikan oleh peminjam harus harta yang semisal. Kalau kemarin minjem ke tetangga, pinjam berasnya dulu atau karena kehabisan berasnya, stoknya, terus kemudian padahal mau masak nasi gitu ya nggak mungkin minjem beras itu terus kemudian status berasnya adalah barang titipan ya. Pastinya karena akad qard itu pinjaman, dia akan mengkonsumsi beras itu dan nanti akan mengembalikan dengan barang yang semisal. Nah, harta yang dikembalikan ini
oleh peminjam harus harta yang semisal atau sejenis dan sekadar ya, kadarnya sama, bukan sekedar tapi sekadar, sama jumlah dan kadarnya. Kalau di misalnya apa namanya emas ya berarti harus sama ini ya jenisnya dan juga kadarnya. Nah, tidak boleh ada tambahan ketika pengembalian karena termasuk riba yang diharamkan. Nah, ini yang seringkali mungkin beberapa pihak atau beberapa masyarakat sering salah memahami ya, bahwa yang masuk dan sangat tidak yang masuk kategori cukup banyak dibahas dalam hukum-hukum ribawi itu adalah yang qard ini. Nah, bukan yang dain ya. Kalau yang dain tadi misalnya ya, apa tadi ada utang piutang misalnya beli jam dengan cara pembayaran dicicil maka akan muncul tanggungan yang nanti kita akan catat sebagai utang tadi. Nah, utang piutang yang yang skema seperti ini, nah ini tentu berbeda konsekuensinya dengan utang piutang pada barang yang sifatnya mislihat ya. Seperti tadi ya, ada misalnya beras, terus kemudian gandum, terigu, minyak gitu kan. Nah, maka ketika mengembalikan pinjaman itu harus sesuai dengan nilai sesuai dengan jumlah pinjamannya. Sesuai dengan jumlah pinjamannya. Nah, kalau kemarin minjem setengah liter beras gitu ya, maka kembalikannya setengah liter. Tidak boleh ada tambahan. Karena kalau ada tambahan nanti termasuk dalam riba. Nah, begitu juga dengan mata uang ya, uang yang tadi termasuk bagian dari kategori qard ya. Maka ketika minjem uang tidak boleh dikembalikan plus ada kompensasi berupa bunga atau kompensasi berupa bentuk-bentuk apapun, manfaat atau kompensasi karena faktor ini ya memberi keutamaan dan seterusnya. Nah, itu yang dilarang. Nah, ini sehingga ketika sama-sama membahas utang, tapi Islam membedakan antara dain dan qard, sehingga apabila satu bisnis misalnya ya menggali pendanaan dengan cara hutang, maka dia harus ketahui utang ini masuk dain atau qard gitu. Kalau masuk kategori qard, maka utang itu tidak boleh dibayar plus ada tambahan. Plus ada tambahan. Beda kayak seperti transaksi tadi. Kalau saya beli misalnya jam tadi harganya tunai 800, kalau saya cicil harganya menjadi 1 juta gitu karena nyicilnya 100.000 dikali 10 kali. Nah, itu kan berarti ada tambahan. Nah, tambahan ini yang tidak termasuk dalam kategori riba, tapi termasuk dalam kategori untung yang dibolehkan dalam Islam. Keuntungan ini yang masuk dalam kategori yang dalam syariat Islam itu menyebutkan inilah jual beli yang dibolehkan. Dan konsekuensi qard yang penting juga difahami, pemanfaatan rahun dari gade ya, yang didasarkan akad dain atas izin penggade ini boleh. Nah, kalau sama-sama ada gade, ini harus dilihat dulu akadnya. Kalau akadnya sama-sama gade terus kemudian gade kan berarti orang minjem terus kemudian menggadaikan menggadaikan suatu barang. Pada intinya dia akan memperoleh pinjaman itu. Tapi kalau pinjaman itu diperoleh dengan cara dain, maka atas izin penggade atau sirahin ini boleh hukumnya untuk memanfaatkan barang tadi. Tetapi kalau gade tadi digunakan akad qard, maka tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan. Nah, ini konsekuensi-konsekuensi yang penting yang membedakan. Sehingga hati-hati di sana itu ya jangan sampai
secara sembrono gitu, setiap utang itu adalah riba gitu misalnya, atau setiap utang itu tidak baik gitu, atau tidak bagus gitu misalnya, sehingga jangan sampai berutang ya, ya tadi ya belum tentu juga. Nah, beda lagi dengan Ariyah dan Wadiah ini berkenaan dengan ya penggunaan dan pemanfaatan barang ya. Ariyah ini diartikan sebagai menyerahkan kepemilikan manfaat suatu benda dalam waktu tertentu tanpa imbalan. Tamliku manfa'ahu mu'aqabatahu bila iwadin. Artinya tidak ada bentuk-bentuk penyerahan kepemilikan manfaat, bukan kepemilikan bendanya, tetapi kepemilikan manfaat suatu benda dalam waktu tertentu. Nah, ini tanpa ada imbalan. Jadi penyerahan manfaat yang dikaitkan dengan waktu tertentu dan tanpa imbalan bila iwadin. Adapun pengertian titipan atau wadiah secara syar'i, al-malu madfu'u ila mayyah faduhu bila iwadin. Wadiah menurut istilah syariat adalah harta yang diserahkan kepada seseorang yang akan menjaganya tanpa imbalan. Nah, ini contoh yang membedakan. Biasanya kalau di kasus-kasus seperti ini, apakah barang-barang titipan ini apakah terkategori ariyah atau wadiah? Kalau akadnya nitipnya itu tidak untuk digunakan ya, untuk dimanfaatkan ya, maka tidak boleh digunakan dalam akad wadiah ya. Misalnya menitipkan sepeda motor gitu ya. Menitipkan sepeda motor, bagaimana hukum akadnya? Kalau akadnya adalah akad wadiah ya, sepeda motor itu nggak boleh di apa-apain gitu, tidak boleh dimanfaatkan, tidak boleh digunakan. Kalaupun rusak ya ini ya bukan menjadi tanggungan yang dititipi tadi. Tapi kalau ada titipan dengan akad ariyah, maka dia boleh menggunakan motor itu tadi misalnya, tetapi ya nanti misalnya ganti bensinnya, atau juga boleh memanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang memang tidak mengambil alih kepemilikan ya, tetapi hanya menggunakan manfaatnya. Atau katakanlah misalnya ya nitip buku ya berarti boleh dibaca bukunya, atau misalnya nitip apalagi ya, ya barang-barang yang tergantung tujuan atau orientasi dari akad itu. Kalau si penitip tidak ingin barangnya dimanfaatkan atau digunakan, ya maka dia akan harusnya menggunakan akad wadiah ini. Tapi kalau yang dititipi ini boleh memanfaatkan atau menggunakan, ya gunakanlah akad ariyah. Nah, konsekuensinya ya tentu ini akan membedakan pada pengelolaan barang-barang titipan yang biasanya yang ada di ini ya, di lembaga-lembaga keuangan ya. Barang titipan ini biasanya muncul akibat adanya transaksi pinjaman tadi biasanya. Nah, itu bahwa alam bisalab, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau mungkin ada sharing atau diskusi hal-hal yang berkenaan dengan topik permodalan. Saya beri highlight bahwa di sistem bisnis saat ini, meskipun pendanaan ini terbagi menjadi dua, ada utang dan modal dalam bentuk kepemilikan. Nah, bagi investor ataupun lender, mereka tidak penting apakah ini halal atau haram. Bagi perusahaan atau pebisnis, mereka hanya akan menghitung kira-kira cost of fund-nya mana yang kira-kira lebih murah, sehingga akan bisa diatur berapa proporsi utang atau berapa porsi kepemilikan. Tapi dalam Islam, meskipun ini juga kita ketahui bahwa pendanaan ini terbagi dua juga, ada utang dan juga modal tadi. Nah, syirkah itu ada ketentuannya yang kemarin sudah kita bahas. Tetapi dalam utang ini Islam membedakan antara dain dan qard tadi ya. Ada konsekuensi-konsekuensi yang berbeda antara dain dan qard itu. Dan di sisi lain tentu dalam pengelolaan apabila
masuk dalam kategori COT, nah tidak boleh ada tambahan atau kompensasi kelebihan dari penggunaan sumber daya ekonomi tadi. Sehingga harus berhati-hati. Kalau ada tambahan atau kompensasi, maka termasuk kategori riba yang harus kita hindari. Demikian, alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ida atas materi permodalan bisnis syariah pada malam hari ini. Buat teman-teman semua yang ingin bertanya atau ingin berinteraksi dengan kita, monggo silahkan, atau beberapa ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di sini ya. Monggo. Ini Tat, sambil menunggu pertanyaan Tat, mungkin ada pertanyaan dari saya tentang seputar bersyirkah gitu, atau permodalan gitu. Kalau misal katakanlah kita ingin membuka sebuah rumah makan gitu, sebuah rumah makan, tentunya kan kita juga ada sewa ruko gitu, sewa tempatnya. Nah, untuk sewa tempat dan permodalan atau akad yang sistemnya nanti kan kalau misal di permodalan itu kan kita nantinya ke jual beli ya Tata ya. Jadi misal apa aja yang kita butuhkan itu semuanya ditulis di RAB, kemudian dari si pemodal itu menggunakan akad jual beli dan nanti mereka menambahkan marginnya gitu kan. Dari berapa misal 1 tahun terus mereka menambahkan berapa persen gitu. Tapi dengan akad jual beli gitu. Nah, terus apakah si tempat persewaan ini atau kiosnya itu masuk dalam RAB atau diakadkan lain gitu, Tat? Mungkin ada beberapa yang menanyakan sama seperti itu gitu, karena permasalahannya banyak banget gitu tentang hal itu gitu. Takutnya nanti menjadi salah atau nanti menyalahi syariat gitu kalau misalnya jadi satu gitu. Monggo, Tat. Nah, itu berarti kasusnya ada yang ingin bersirka, satu mereka pengen buka warung makan gitu ya. Yang satu punya skill, yang satu punya tempatnya gitu ya. Kita tahu bagaimana Mas? Biasanya sih Ini gimana? untuk permodalan sih, Tat. Jadi Hmm. kita butuh kayak misal meja, kursi, terus peralatan makan, kemudian kan ada gerobaknya gitu kan. Nah itu kan masuk ke RAB gitu. Ya. Terus kemudian kita meminta modal kepada yang punya modal itu gitu. Hmm. Nah, tapi nanti kita menyicil gitu loh. Nah, itu kan nanti jatuhnya ke akadnya ke seperti jual beli gitu kan. Jadi mereka membelikan bahan yang kita butuhkan, terus kemudian kita cicil dalam jangka 1 tahun, misal berapa Ya. gitu. Nah, Hmm. Ya. kita juga butuh kiosnya gitu. Hmm. Nah, apakah barang-barang itu, terus kemudian kiosnya itu kan, beliau itu tidak punya hak kepemilikan kios gitu. Berarti kan beliau juga sewa gitu kan. Nah, itu apakah masuk dalam RAB jadi satu cicilan atau berbeda akad gitu loh. Dari yang kita barang-barang itu yang sifatnya jual beli kemudian dari ruko yang disewa gitu. Jadi satu kebutuhan peralatan, terus kemudian dia ingin membeli peralatan itu secara cicilan kepada investor gitu ya Mas ya. Iya, iya. Ya, itu satu. Terus yang kedua tadi ada ada pemilik Sewa rukonya, tempat. Iya. sewa tempatnya. Terus sewa tempatnya bagaimana? Sewa tempatnya itu kan kita satu ini juga satu pemodal gitu kan. Katakanlah satu orang gitu ya. Satu orang itu, satu orang. Lah, nanti sedangkan orang itu kan tidak mempunyai hak kepemilikan ruko gitu. Hmm. Nah, berarti nanti sewanya seperti apa gitu? Dia sendiri Skema. nyewa ya kepada pemiliknya. Jadi si pemodalnya itu sewa kepada si pemilik, Hmm. terus kita nyicil ke si pemodal itu yang menyewakan. Ya, Jadi kontribusinya dia ke sana ini kontribusi si investornya tadi ke si investor tadi ke bisnisnya itu dalam bentuk sewa tadi ya, manfaat sewa tadi gitu ya. Atau kita membayar ke dia. kita bayar ke dia, ke si pemodal itu loh yang menyewakan. Hmm. Hmm.
Nah, kalau menurut saya gini sih, yang pertama tentang pendanaan atau permodalan untuk ini yang tadi ya, alat-alat ataupun bahan-bahannya, alat-alat terutama ya. Nah, itu bisa termasuk dalam kategori yang dain tadi. Sehingga kita misalnya sebetulnya nyicil alat itu pada pihak yang menjual. Tapi skema dain ini kan bukan skema kepemilikan, sehingga si investor ini sebetulnya tidak menjadi pemilik gitu kan. Ya, dia hanya partner dalam pengadaan barang. Ya, Nah, oke. partner dalam pengadaan barang. Kalau dia ingin menjadi pemilik ya bukan skemanya tidak ada tebusan dong, karena dia menjadi pemilik bisnis ya berarti dia harus menyerahkan barang itu gitu. Bukan kita harus nyisil ya, itu berarti sirkah rasa jual beli ya, itu tidak boleh gitu. Nah, itu yang pertama yang terkaitan dengan yang tadi ya, yang satu peralatan tadi. Terus kemudian yang kedua, kemudian kita kan misalnya mau pakai tempat rukonya ya, tempat dagangnya. Nah, tetapi dia sendiri bukan ownernya ya, bukan ownernya. Sebetulnya bisa juga skemanya apa kayak seperti over ini ya, over sewa gitu ya. Nah, itu berarti nanti skemanya kita membayar sesuai dengan apa namanya yang dia inginkan dalam dalam biaya sewa untuk penggunaan itu tadi. Hmm. Nah, sebetulnya manfaat atas apa namanya atas barang atau manfaat atas ini dalam bentuk ujroh ya, baik tenaga orang. Nah, itu bisa dijadikan salah satu komoditas untuk di apa namanya di bisniskan gitu ya sebetulnya. Nah, tinggal kalau memang dalam hal ini dia punya hak sewa di sana 1 tahun, nah, tinggal 8 bulan katakanlah. Ya jangan disewakan 1 tahun karena haknya dia kan di sana cuma 8 bulan gitu kan. Sehingga over kontrak atau over sewa ya selama 8 bulan sisanya tadi gitu. Tapi dua-duanya sama-sama tidak berkontribusi ke pemilikan, sehingga dia nggak memiliki porsi saham di sana atau porsi kepemilikan, dan juga tidak memiliki porsi apa pembagian laba ruginya. Itu kan hanya transaksi apa dain biasa ya. Jadi bukan bukan investasi dalam bentuk syirkah atau bukan investasi dalam bentuk modal ekuitas tadi. Gitu Mas. Oke. Oke. Siap-siap. Nah, ini alhamdulillah sudah ada pertanyaan, Tat. Yang pertama, Assalamualaikum, Tat. Izin bertanya, terkait modal dengan fintech agar sesuai syariah, bagaimana jazakallah dengan fintech gitu, Tat? Karena kan kita nggak bisa ketemu langsung gitu kan, berarti kan melalui aplikasi yang sudah disediakan gitu. Nah itu skemanya seperti apa, Tat, agar tidak menyalahi akad-akad atau syariat dalam Islam sendiri? Monggo. Ya, di beberapa fintech syariah itu mereka juga sudah membuat skema yang merangkum satu metode tertentu untuk bisa mempertemukan biasanya antara investor dengan pengguna dana. Ada beberapa yang memang skemanya adalah syirkah, ada yang menggunakan mudharabah gitu. Tapi kebanyakan paling banyak di fintech syariah itu adalah peer-to-peer lending ya. Nah, skema peer-to-peer ini sebetulnya basicnya ya akadnya adalah jual beli gitu. Akadnya jual beli, misalnya ada investor terus kemudian masuk aplikasi itu, terus kemudian kita sebagai pebisnis yang pengen mendapatkan dana dari aplikasi itu, kemudian diminta untuk membuat prospektus. Apa sih yang kamu ini? Nah, katakanlah fintech ini punya spesialisasi di bidang properti katakanlah. Nah, saya mau ini dong, mau dibantu permodalan atau pendanaan untuk pengadaan ini ya semen gitu katakanlah untuk semen tadi ya, maka dia akan dibelikan semen untuk dipakai dan kemudian harus dilunasi dengan cara dicicil gitu, harus dilunasi secara dibayar dalam tempo waktu tertentu. Nah ini ya sebetulnya kalau
dengan aplikasi ini kalau saya melihat secara ini ya, secara konsep ini jauh lebih ini ya, lebih syar'i ya daripada kalau kita misalnya menggunakan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan syariah. Kenapa ya? Karena bank dan lembaga keuangan syariah itu akadnya double. Mereka ke investor atau apa nasabahnya atau ibaratnya lendernya gitu. Akadnya adalah sebagai pelaksana gitu. Padahal mereka tidak menjalankan bisnis apapun ya kecuali muter duit itu. Dan akad kedua mereka seolah-olah misalnya adalah investornya dan nanti akan diputar kepada pebisnis yang sebetulnya punya bisnis real tadi, yang punya kebutuhan real. Nah ini. Nah, tapi beda dengan model bank dan lembaga keuangan tadi. Kalau dalam fintech mereka hanya menghubungkan saja dan dana itu akan ditransfer langsung dari investor ke pengguna dana tadi. Nah ini yang secara syar'i dalam tinjauan ini cukup satu tahap akad dan apa tidak multi akad tadi. Nah ini. Nah bagaimana kita mengidentifikasi apakah ini sesuai dengan syariat atau tidak? Pastikan model fintechnya. Kalau fintechnya itu adalah peer-to-peer lending, secara umum ada peer-to-peer lending untuk pendanaan ya, peer-to-peer lending yang skema yang digunakan biasanya adalah murabahah. Artinya sebetulnya kalau di konvensional ya kita memberi uang terus kemudian silakan uang itu untuk digunakan konsumsi, produksi dan seterusnya dan dicicil berupa bayar uang itu ke kita tambah bunga. Tapi kalau di skema syariah itu dibuat dengan skema jual beli atau murabahah. Misalnya kita butuh apa dana itu? Dana tadi misalnya sebagai developer saya butuh untuk beli semen gitu. Nah, ya udah si investor akan belikan semen katakanlah misalnya harga semennya di toko 60 dan dijual 65 katakanlah per saknya katakanlah seperti itu. Nah, maka dia akan memperoleh margin. Nah, marginnya ini bukan atas pinjaman atau bukan atas dana yang diberikan, tetapi atas barang atau produk yang dibelikan tadi. Sehingga tidak masuk bunga, tetapi margin yang jam margin jual beli yang dibolehkan oleh syariah. Nah, itu yang pertama peer-to-peer lending. Yang kedua biasanya dalam bentuk equity crowdfunding. Nah, equity crowdfunding nggak seperti tadi ya, sirkah gitu. Nah, ada yang memang menghubungkan musyarik itu dengan rata-rata sirkah yang digunakan mudharabah. Sirkahnya berarti ada pemodal dan ada pekerja. Nah, biasanya yang terhimpun di fintech itu di aplikasinya adalah para investor, para pemodal. Dan pebisnis yang apply di sana biasanya mereka adalah para mudharib yang memiliki skill tapi tidak punya dana. Itu ada juga skema-skema seperti itu. Nah, tinggal nanti kita mengidentifikasi teknisnya apakah sudah sesuai atau tidak ya, maka kemarin kita sudah kupas bagaimana jenis-jenis sirkah, nanti coba dilihat lagi. Ya itu. Masih mood, Mas? Oh iya, maaf masih ke-mute. Oh ya, ini ada yang rese nih Kak Susantina, monggo kalau misal ingin bergabung atau langsung bertanya langsung, monggo silahkan. Syukron atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ini Ustaz akan tidak on cam. Saya ingin bertanya, Ustaz. Ini Ustaz, ini misalnya ini ada showroom. Jadi itu showroom misalnya ya pihak A itu pemilik showroom, pihak B itu pembeli gitu ya, pembeli. Jadi itu terjadi jual beli secara kredit gitu kan. Jadi pada saat di pertengahan di pertengahan jalan itu si pembeli tidak bisa membayar angsurannya.
tetapi ini pihak C yang membayarkan terlebih dahulu, akhirnya si pihak B itu berpindah apa ya maksudnya? Maksudnya itu nyicilnya akhirnya pindah ke pihak C gitu. Tetapi ini si pihak C juga mengambil keuntungan dari kredit jual beli kendaraan tersebut. Misalnya ini si pihak A mengkreditkan ke pihak B itu 10 juta gitu ya. Karena di pertengahan jalan tidak bisa membayari, akhirnya si pihak C yang menangani jual beli tersebut yang membayarkan ke pihak B. Tetapi si pihak C-nya mengambil keuntungan lagi gitu. Apakah boleh Ustadz atau bagaimana gitu kan? Soalnya kan yang pernah saya dengar itu akadnya di dalam satu majelis itu tidak boleh terjadi 2 akad atau gimana ya Ustadz? Itu saja yang mau ditanyakan Ustadz. Syukron, jazakillah khair. Jazakillah atas pertanyaannya. Monggo Ustadz Ida langsung bisa ditanggapi. Ya, baik. Memang ada ini ya, ada kondisi di mana tadi sebetulnya yang harusnya membayar ini kemudian ada kesulitan ya, terus kemudian ada yang menanggung atau kalau biasanya ya sebutannya factoring ya, dia mengalihkan biaya ataupun tanggungannya ini kepada pihak lain, atau ada pihak lain yang menjaminkan gitu ya, memberi jaminan atau mengambil alih gitu. Nah, sebetulnya model-model seperti ini dalam Islam dibolehkan ya, bolehkan untuk itu apa, mengambil alih utangnya atau membackup atau memberi jaminan kepada pihak yang sedang hutang piutang tadi. Nah, tapi memang kalau dalam hal ini setahu saya memang yang kasus apa hawalah ataupun kafalah itu transaksinya adalah transaksi yang non ini ya apa namanya non bisnis atau non tijariyah ya, tapi termasuk dalam transaksi yang dalam hal ini ya tabaruk ya atau hal yang sifatnya ini ya, membantu gitu. Sehingga setahu saya ada yang pendapat yang saya ketahui tentang kafal atau hawalah itu yang skemanya seperti itu, sehingga tidak dikategorikan sebagai tijaroh yang berorientasi keuntungan, tetapi lebih pada orientasi atas tabaruk atau bantuan. Nah, kalau di pembahasan kita ya ada satu utang yang boleh untung, tapi akadnya dain tadi, tapi ada utang yang nggak boleh untung atau tidak boleh mengambil manfaat, ya akad yang masuk dalam kategori qard. Ya, seperti itu Bu Susantina tadi. Oke, seperti itu kurang lebih Kak Susantina. Kalau misalnya mau menanggapi atau mungkin belum paham, monggo boleh on mic juga. Izin Ustadz, maksudnya gini Ustadz, apakah si pihak C tadi dengan pihak B harus berakad lagi atau bagaimana gitu Ustadz? Tidak Bu, dia hanya meneluskan atau ibaratnya membantu dalam hal ini ya pihak A yang punya tanggungan tadi, dan dia hadir sebagai pihak yang misalnya mengambil alih utang atau misalnya memberi jaminan atas utang itu gitu. Nah, tapi ya ada akad tentang ada akad ini ya bantuan tadi atau ada akad tentang penjaminan tadi. Nah, hanya akadnya ini ada rukun syaratnya gitu Bu. Ada barang atau siapa yang ditanggung, berapa nilainya dan kepada siapa, sehingga bukan akad baru yang maksudnya terpisah dari yang awal, tapi sebetulnya dia masuk sebagai pihak yang menyelesaikan masalah, sehingga dia harus berakad dengan 3 orang itu ya. 3 orang itu harus berakad dalam majelis itu tadi sebagai
bagian dari bukan komponen, bagian dari akad untuk menyelesaikan masalah tadi. Jadi gitu. Satu pertanyaan lagi boleh, Ustaz? Monggo Bu. Monggo. Ini Ustaz, ini ada tetangga kemarin juga titip pertanyaan gitu kan. Mereka itu kredit kendaraan melalui Bank BSI. Jadi BSI mereka melalui Bank BSI. Jadi di situ terjadi akad tapi kenapa itu di pertengahan pembayaran mereka gimana ya? Maksudnya telat pembayaran gitu kan. Dari pihak Bank BSI itu memberikan denda gitu, Ustaz. Apakah boleh, Ustaz? Sementara kan dari awal pembelian jual belinya itu akadnya tidak disampaikan gitu. Tapi pada saat kita pertanyakan mereka menjawab itu hitungan dinamakan bagi hasil bukan denda gitu. Apakah boleh, Ustaz? Jazakillah, Ustaz. Monggo, Ustaz. Ya. Ini berarti Bu untuk Mas Atat itu meskipun dia dengan siapapun ya, kita harus paham detailnya akadnya dan konsekuensi dari penggunaan akad. Nah kalau di Bank Syariah memang ada mereka padahal hukum dasarnya itu memang tidak boleh untuk memberikan denda karena denda itu ya masuk bagian dari akad-akad ribawi yang dilarang. Nah hanya saja memang di beberapa di beberapa diskusi di DSN MUI mereka memaparkan bahwa sebetulnya ini bukan bentuk denda tapi takdib atau semacam pembelajaran agar nasabah atau pihak-pihak yang berinteraksi bisnis dengan mereka itu terdidik gitu. Nah, kalau denda kan biasanya disebutkan di awal yang tidak boleh kan, termasuk riba itu kan nggak bolehnya karena ada akad di awal, misalnya ada tambahan gitu. Tapi kalau tidak diakadkan itu dibolehkan karena bagian dari misalnya ini ada tambahan itu bukan sesuatu yang diakadkan di awal. Nah, mereka menyebutkan seperti itu alasan kebolehannya. Nah, termasuk dalam hal denda ini sebetulnya secara fikih ya nggak boleh terlambatan didenda atau terlambat atau mungkin mundur ini juga didenda. Tapi di sisi lain bagi lembaga keuangan akan berat untuk mengontrol dan memberi punishment ya agar si nasabah ini ya disiplin gitu. Nah sehingga di beberapa makalah yang saya baca di DSN MUI itu mereka membolehkan tetapi skema ini bukan termasuk skema denda tapi semacam takdib atau semacam upaya untuk mendidik agar disiplin. Nah itu istilah-istilah itu, tapi pada dasarnya sebetulnya kalau menurut saya ya sebetulnya nggak boleh ya hal yang seperti ini. Nah tinggal kasusnya yang lebih detail seperti apa, apakah memang pada waktu itu akadnya jual beli, kalau jual beli kan sebetulnya tinggal cicilan yang harus dibayarkan kan, tapi kalau misalnya terlambat membayar cicilan ya itu harusnya bukan hal-hal yang denda-denda itu dilakukan atau diberikan ya karena nanti akan menyalahi syariat. Hanya tadi sih ada setahu saya memang di lembaga keuangan termasuk Bank Syariah mereka mengadopsi itu dalam tanda kutip meminta fatwa untuk membolehkan bukan bentuk denda tapi sebetulnya bentuk mendidik lah bahasa mereka, mendidik atau mengurangi resiko untuk ini ya untuk nasabahnya agar biar lebih tertib dan disiplin gitu sih Bu. Yeah. Alhamdulillah. Syukron, Yeah. Intinya itu sebenarnya tidak boleh ya. Iya, tapi dalam skema mereka ya akadnya boleh. tidak disampaikan gitu ya. Nah, itu sih.
Oke, untuk pertanyaan terakhir nih nanti ya, karena sudah menunjukkan pukul 9:30 ini sudah malam juga. Pertanyaan terakhir dari Ibu Asriani Merauke. Gini Tat, pertanyaannya. Apakah haram hukumnya jualan usaha dengan modal yang terlanjur diawali dengan modal haram, mungkin dari modal riba gitu Tat. Tapi mungkin udah tobat terus kemudian bisnisnya udah terlanjur jalan gitu. Tapi diawali dengan modal yang haram gitu. Maksudnya uang yang berbunga di awal, gitu. Berarti kan riba itu sendiri. Boleh nggak tadi gitu? Misal kita udah terlanjur nih pinjam modal dengan riba, terus kemudian di tengah mungkin dari usahanya, terus waduh kok terlanjur riba, terus kemudian usahanya tetap jalan. Nah itu haram atau tetap boleh gitu, Tat? Monggo dijawab, Tat. Yang pertama terkait dengan akad ribanya ya. Ya, riba itu ya haram untuk menerima apa ribanya itu ya, atau menerima atau membayar riba. Nah, kalau memang sudah terlanjur ya, maka kita harus satu ya tentu bertobat ya, untuk tidak mengulangi lagi, dan yang kedua menyelesaikan hutang-hutang itu dulu, yang menjadi tanggungan berupa pembayaran pokoknya. Nah, sedangkan sisa ribanya ya tidak usah dibayar karena nanti ya akhirnya terjerumus riba lagi. Nah, itu yang pertama terkaitan dengan ini kan berarti kita memperoleh pendanaan gitu kan, memperoleh pendanaan berupa utang yang berbunga. Itu kan satu tahapan. Terus kemudian yang kedua, setelah dana ini kita peroleh dengan cara tadi ya, cara yang tidak tepat atau tidak syar'i tadi, yang haram hukumnya dengan riba. Terus kemudian kita gunakan dana itu, Nah, kalau apa kurang tahu ya, tapi yang maksudnya gini, bisnisnya apa dulu ya? Ini sangat tergantung pada bisnisnya. Kalau yang kalau yang bisnisnya ini sesuai dengan syariat, ya insya Allah ketika kita sudah menyelesaikan hutang-hutang ribawi itu secara benar, dalam artian tanggungan pokoknya yang kita bayarkan, ya insya Allah bisnis yang kita jalankan ini adalah bisnis yang nanti akan diberkahi. Nah ini, urusan misalnya dalam kajian fikih itu biasanya gini, ada tahap kita pinjem ibaratnya, atau kita misalnya utang orang atau pinjam kepada bank atau siapapun dengan skema riba. Nah maka sebetulnya yang haram ya transaksi riba itu pada saat pinjaman. Nah terus kemudian yang kedua, ketika kita gunakan uang itu untuk apa? Nah itu tergantung kegunaan dan fungsi dari uang itu. Nah dalam kasus ini ketika akad apa namanya pinjaman tadi itu sudah sah, maka harta yang kita peroleh itu adalah harta yang sah. Meskipun harta sah ini berdosa ya, misalnya ini dengan cara yang berdosa karena perpindahan ini dengan akad, dan akad itu misalnya akad pinjaman tadi dilakukan dengan memenuhi rukun dan syaratnya. Hanya saja harta itu terus kemudian kita berdosa karena melanggar ketentuan tentang haramnya pinjaman dalam bentuk ribawi. Tapi apabila sudah dilakukan transfer kepemilikan itu dengan cara yang sah, dengan akad-akad tadi, nah maka harta yang kita peroleh adalah harta yang sah. Nah, harta yang sah itu ya kita gunakan untuk apa, tergantung nanti kebutuhan kegunaannya. Sehingga tidak semua harta yang sebetulnya diperoleh dengan cara bahkan yang haram itu harus terus kemudian menjadi hartanya haram dan tidak boleh dipakai, enggak. Nah, ini tergantung bagaimana caranya. Nah, ada harta yang memang secara secara zatnya ini sah, tetapi kita berdosa karena melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah gitu. Nah, tapi konsekuensinya kita masih boleh menggunakan harta itu. Contohnya seperti tadi ya, harta yang kita peroleh dari riba tadi, terus kemudian kita sudah berkomitmen dan sudah berusaha untuk memenuhi kewajiban-kewajiban pemenuhan pokoknya. Nah, harta yang kita peroleh itu adalah harta yang sah. Tapi ada juga harta yang cara perolehannya tidak syar'i atau yang tidak sah, yang mengakibatkan harta fisiknya itu menjadi harta haram.
Dan kalaupun kita gunakan tidak bisa, tidak boleh gitu. Bahkan hanya untuk sekedar untuk bersedekah atau bahkan untuk berjihad, atau kalau model-model yang sifatnya tujuan untuk kebaikan gitu tetap nggak boleh, karena itu bukan harta milik kita, karena belum sepenuhnya berpindah ke pemilikan. Ya, contohnya adalah harta-harta curian, harta perampokan, perampasan, gitu kan. Karena kita mengambil harta orang lain tidak sah caranya, dan itu bukan harta kita, sehingga secara fisik ini ada harta yang haram, dan ya pastinya tidak boleh digunakan untuk apapun, termasuk dari ini ya, korupsi gitu kan, termasuk di dalamnya adalah riswah, terus kemudian mencuri, terus kemudian menjambret atau membegal salah satunya. Nah, harta-harta kayak gitu tidak bisa dimanfaatkan dan tetap akan haram secara zatnya, dan konsekuensinya ya bagaimana caranya, ya harus di kalau dalam daulah nanti atau dalam Islam itu harta itu nanti akan diserahkan kepada negara menjadi salah satu pemasukan Baitul Mal, dan tidak boleh dimanfaatkan oleh siapapun ya kecuali oleh negara gitu. Nah gitu. Begitu Bu, atau Mbak gini Asriani. Oke. Terima kasih Tat atas jawabannya. Ini ada pertanyaan terakhir Tat. Monggo Iya. dijawab untuk singkat saja. Satu lagi Tat. Waktu saya mulai berhutang di bank sampai 2 tahun karena tidak tahu. Begitu tahu langsung saya lunasi. Padahal jatuh temponya masih 3 tahun lagi, termasuk bunganya. Apakah juga masih berdosa ya Tat? Gitu. Jadi intinya ini ada hutang 5 tahun gitu, Tat. 5 tahun. Terus kemudian sudah jalan 2 tahun. Oh, ternyata nggak boleh gitu. Ternyata dosa gitu kan, hutang riba gitu. Nah, terus kemudian masih ada tempo 3 tahun nih. Terus kemudian begitu tahu, terus kemudian di 3 tahun itu dilunasi dengan bunga-bunganya gitu, Tat. Nah, apakah itu masih tetap berdosa, Tat? Atau gimana, Tat? Ya kalau tahu ribanya ya ditinggalkan ribanya. Ya bayar aja pokoknya. Jadi bayar pokoknya, terus kemudian tinggalkan ribanya. Mau masih lama atau tidak ya segera diselesaikan aja. Dengan komitmen mohon kepada Allah, misalnya masih punya harta yang lain, atau mungkin masih ada yang bisa membantu untuk menyelesaikan, atau misalnya masih ada aset yang lain yang misalnya kita gunakan yang bisa kita manfaatkan untuk menutupi riba itu, ya menutupi kewajiban melunasi pokok yang terlilit riba itu, ya itu sebaiknya dilaksanakan atau diselesaikan, sehingga tidak perlu menunggu sampai selesai, apalagi malah justru membayar ribanya. Nah, ya malah justru sudah tahu, terus kemudian malah masih menjalankan sesuatu yang diharamkan, ya malah tambah dosanya. Begitu. Terus ini Gitu. tetap berdosa gitu ya, Tat, ya, karena udah Ya, tahu itu jangan riba tapi dilunasi sama riba-ribanya gitu kan. Harusnya kan pokoknya saja gitu kan. Tat. pokoknya saja. Oh, okay. Kalau misalnya sudah ya tinggal ditobati aja gitu kan, Tat. Iya. Kalau misalnya Iya. sudah terlanjur gitu kan dan tidak mengulangi lagi ya. Oke, karena waktu juga sudah menunjukkan 9:30 dan alhamdulillah pembahasan kita juga semakin menambah keilmuan kita tentang apa itu permodalan syariah dan bagaimana kita itu menjalankan itu semua, terus kemudian kita mengenal akad-akad tadi dari pinjaman atau cara kita mendapatkan modal gitu. Mungkin itu aja dari tim Revival Islamic Governance. Terima kasih Ustadz Ida atas waktunya, dan jangan lupa kalau misal belum mengikuti kelas-kelas kita kelas bisnis bincang bisnis dan ekonomi syariah kita dua kali pertemuan yang kemarin, bisa lanjut di YouTube kita Revival Cons Official, nanti bisa dibantu subscribe, like juga, dan kemudian kalau misal ingin share ke teman-teman agar lebih tahu tentang apa itu mengenal riba dalam keuangan, kemudian apa itu sirkah dan permodalan syariah, bisa di-share ke
teman-teman yang lain atau ke saudara-saudara yang mungkin masih terlilit riba atau mungkin terlilit hutang gitu dan bingung untuk bagaimana agar tetap menjalankan syariat gitu. Mungkin itu dulu dari kita. Terima kasih Ustaz Ida atas waktunya. Langsung saya ambil alih ya. Sebelum kita tutup kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma. Baik. Jazakumullah khairan atas partisipasinya yang sudah gabung. Terima kasih semuanya. Atau apabila ada kesalahan dari saya, mohon maaf yang sebenarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Keren, Ustaz. Yeah. Pak Ustadz, izin